Shalom saudara, siapakah nabi yang seperti Musa yang dinubuatkan dalam kitab Ulangan 18 ayat ke-15 sampai dengan 20? Apakah itu Muhammad? Saudara, jadi beberapa waktu yang lalu saya searching tuh di YouTube. Saya lihat perdebatan dari antara Islam dengan Kristen. Ya, memang lagi ini ya, lagi booming ya. Jadi di situ seorang polemikus atau apologet, terserahlah bahasanya apa ya yang benar, itu menyatakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Ulangan 18 sebagai nabi yang seperti Musa. Oke, alasannya satu, karena disebutkan katanya dari antara saudara-saudaramu, berarti saudara bangsa Israel itu adalah, dia bilang merujuk kepada Arab selaku keturunan Ismail. Saya nggak begitu yakin ya bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail, tapi oke, kita anggaplah itu benar. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah betul Alkitab, dalam hal ini Al-Quran mereka ataupun hadis mereka mengklaim Muhammad sebagai Mesias. Kenapa tiba-tiba saya katakan Mesias? Karena kata Mesias dengan kata Musa itu sebenarnya berkaitan. Kalau memang Al-Quran atau hadis dalam Islam atau rujukan buku keagamaan mereka pernah mengatakan Muhammad sebagai Mesias, maka itu boleh dia sampaikan. Tapi kalau tidak pernah, maka dia sedang melawan imannya sebenarnya. Jadi, apakah ada al-masih lain di antara 25 nabi mereka selain Isa? Kan gitu. Kita sering bertanya, ya kan? Apakah Yesus itu al-masih di Islam? Mereka katakan iya. Oke. Maka kita sudah selesai. Kalau mereka mengakui Yesus sebagai al-masih, maka kita sudah tahu iman kita yang benar. Kan begitu. Kenapa kita berkatakan seperti itu? Karena kita akan bahas ini. Apa sebenarnya makna dari al-masih, Mesias, Mesaya itu? Oke? Saudara, Mesias itu sebenarnya diambil dari kata Mose. Bingung kan, saudara kan? Ya. Selama ini kita tahunya Mesias itu, Mesaya itu artinya yang diurapi. Mose itu kan artinya yang diselamatkan dari air. Oke. Kita ngomong seperti itu karena kita gunakan pola pikir, perspektif bahasa Ibrani, saudara. Ya. Faktanya, Musa itu tidak pernah berbahasa Ibrani. Dan begitupun orang yang menamai Musa tidak pernah berbahasa Ibrani. Jadi bagaimana mungkin kita gunakan logika bahasa Ibrani di situ? Betul tidak? Bahasa Ibrani baru muncul di abad ke-10 sebelum Masehi. Oke? Mesias dibentuk dari kata Mem, Sem, Yod, dan He. Ada penambahan huruf Yod di tengah-tengah itu. Maka Mesias itu sebenarnya adalah bentuk berasal dari kata Mose. Oke, kita lanjut. Ada fakta unik di balik kedua nama ini. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kedua kata ini tidak diambil dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani menyerap kata ini. Ya, bahasa Ibrani lah yang menyerap kata ini gitu. Jadi harusnya kita artikan itu ke dalam bahasa apa yang mereka serap. Oke?
Musa itu hidup di periode Hyksos, Mesir. Jadi dalam catatan sejarah ya di milenium pertengahan sebelum Masehi ya sekitar 1800 sampai dengan 1200 ada periode yang disebut dengan Hyksos. Hyksos itu artinya penguasa asing. Kenapa dibilang penguasa asing? Karena Mesir itu dipenuhi oleh orang-orang penggembala dari Kanaan, Suria, dan sekitarnya. Jadi orang-orang Het, Amori, ya, keturunannya Yakub, ya. Pokoknya bangsa-bangsa penggembala yang suka mengembalikan sapi, domba, ya. Mereka memenuhi Mesir, mulai dari Semenanjung Sinai sampai dengan Soleb. Kalau kita ingat di video sebelumnya ada prasasti Soleb, ya, disebutkan situ kata Sasu Yahweh. Bayangkan, sampai Soleb di Sudan sana, ya, itu menggunakan istilah Sasu Yahweh. Ada penyembahan Yahweh di sana. Sasu itu artinya pengembala, gitu. Ya, itu membuktikan bahwa memang dipenuhi itu, bahwa memang yang tertulis di Alkitab bahwa Yusuf, ya, itu mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga keluarganya datang ke sana. Ya, begitu besarnya. Oke. Nah, jadi bahasa Ibrani ini sebenarnya lahir dari bahasa Paleo-Sinaitik. Ya, pada periode itu ada dua jenis bahasa yang digunakan. Yang satu Paleo-Sinaitik, ini digunakan oleh bangsa-bangsa dari Suria, ya, orang-orang Kanaan tadi. Oke. Yang kedua bahasa aslinya Mesir itu sendiri, bangsa Mesir itu sendiri, bahasa hieroglif. Oke. Jadi ini bercampur nih, oke? Bercampur, dua bahasa ini bercampur dalam pergaulan sehari-hari. Nah, nantinya Paleo-Sinaitik ini akan berkembang menjadi bahasa Fenisia, lalu ke bahasa Ibrani kuno, baru ke bahasa Aram, ya, baru ke bahasa Ibrani modern. Ya, Ibrani modern itu sendiri baru setelah zaman Yesus ya munculnya, ya. Jadi kalau zaman Yesus itu belum ada sebenarnya Ibrani modern yang kita kenal sekarang ini. Oke, jadi sebelum-sebelumnya itu huruf itu masih konsonan, nggak ada vokal. Nah, barulah sekarang kita mengenal istilah vokal-vokal itu. Jadi sulit membedakannya. Yang kedua, selanjutnya karakter Paleo-Sinaitik itu sama dengan hieroglif tadi. Mereka menggunakan simbol untuk abjadnya tadi. Jadi kalau huruf M atau mem, ya, itu digambarkan, disimbolkan dengan air. Lalu, ya, Sem atau Sim digambarkan dengan matahari. Nah, makanya ada yang mengatakan Musa itu yang diselamatkan dari air, Mesias itu yang menyelamatkan gitu. Karena memang asal sejarahnya itu kan dari huruf Paleo-Sinaitik gitu. Oke. Nah, Mose, ya, Mose ini diambil dari kata Mese. Ya, Mese itu pun ada artinya gitu. Nah, jadi kalau dibilang Mesia itu sebenarnya diambil dari kata Mese, baru ditambahkan huruf Yod, sehingga muncullah kata Yahweh di situ. Mese Yahweh, atau kita singkat dengan bahasanya Mesaya gitu. Oke. Jadi sebenarnya kedua kata tadi, baik Mese maupun Yahweh, ini adalah kata Theoporos. Apa itu Theoporos? Kata-kata yang sering digunakan untuk menunjuk kepada sang ilahi. Jadi contoh Theoporos itu apa? Dalam budaya Ibrani, ya, ada kata Ya, Elia, ya kan? Allahku Yahweh, yang gitu. Ada kata El, Rafael, kekuatan Allah, Mikael, seperti Allah,
Nah, gitu. L di situ adalah Theoporos. Di bahasa Arab itu ada ilah, lah, ya kan? Abdullah, hamba Allah, yang gitu. Nah, kalau di Mesir itu ada kata Mose, Ramose, anak dewa Ra. Jadi Mose itu merujuk kepada kata anak, khususnya anak dewa. Ya, ada kata Aten, artinya pengikut. Nah, itulah kalau di Mesir. Oke, dari sini aja kita bisa lihat Musa itu berani dinamain Mose. Ya, kok bisa begitu? Saudara harus ingat, Musa itu adalah anak dari putri Fir'aun. Ya, statusnya adalah anak angkat. Sampai dengan dia akhirnya besar, dewasa, dan ketahuan kalau dia itu anak angkat. Jadi, dia dibesarkan sebagai anggota keluarga kerajaan. Ya, dan andai kata dia tidak ketahuan sebagai anak angkat, ya, dia punya kemungkinan untuk menggantikan Fir'aun selanjutnya. Makanya disebut dengan Mosa. Ya, perhatikan beberapa raja Fir'aun itu menggunakan kata Mose dalam namanya. Ramose, Ramses II, nama asli itu kan Ramose, anak dewa Ra. Tutmose, anak dewa Tut. Amose, anak dewa A. Kamose, ya, anak dewa Ka. Memang seseorang yang sangat diharapkan untuk menjadi seorang Fir'aun raja sering menggunakan nama Mose saat lahir. Begitu pula dengan Musa gitu. Oke. Nah, disinilah ya kita harus lihat nih fakta-fakta ini. Ketika dikatakan seperti Musa, maka jangan gunakan analogi yang gak masuk akal. Seperti Musa itu kawin, Muhammad itu kawin. Misalnya begitu kan. Musa itu perang, Muhammad itu perang. Gak bisa digunakan seperti itu. Kenapa? Itu gak identik, gak khas. Kan gitu. Siapapun bisa kawin, siapapun bisa perang. Tapi apa yang diingat orang tentang Musa pada masa itu? Ya, itu yang harus kita gunakan standar pola pikirnya. Orang taunya Musa adalah anak angkat dari keluarga kerajaan. Gitu. Itulah makanya Fir'aun begitu datang Musa, mereka panik. Dia panik. Kenapa? Musa punya kesempatan untuk mengklaim tahtanya. Kan gitu. Disangkanya tujuan Musa ini membawa orang Israel ini untuk menggulingkan dia. Jadi bukan karena dia bukan sekedar dia gak suka dengan bangsa Israel, tapi memang karena Musa itu ancaman politik bagi Fir'aun pada masa itu. Mereka sepupu atau mungkin saudara, ya, dan sama-sama punya hak menjadi Fir'aun, dan Musa tiba-tiba muncul lagi. Nah, gitu. Otomatis kan dia terancam nih. Oke. Begitupun dengan Yesus, sang Mesias tadi gitu. Mesias itu, ya, Mesias tadi dia punya hak, ya, atas tahta Daud karena dia, ya, punya ayah namanya Yosef, keturunan Daud. Walaupun statusnya bukan ayah kandung, ya, kalau kita baca Alkitab. Sama, Musa pun begitu. Dia punya ibu, ya, punya hasil sila dari Fir'aun secara hukum, bukan secara biologis. Oke. Kata Musa, ya, Musa tadi saya bilang dari Mose yang artinya anak. Sementara kata Mose ini
diambil dari kata mese. Kata kerjanya itu mese, yang melahirkan, yang dilahirkan, ya. Jadi kalau kita ambil kata Mesaya, kita ubah itu, ya, itu diartikan sebagai yang dilahirkan oleh Yahweh. Jadi kalau mereka berani mengatakan Isa itu adalah hanya nabi, bukan anak Allah, ya tolong hapus Al-Masihnya. Selama diakui di Al-Masih, maka diakuilah dia sebagai anak Yahweh, anak Tuhan. Itulah arti Yahweh. Itulah arti Mesaya tadi. Anak Yahweh. Dalam konteks bahasa Mesir tentunya ya. Nah, oke, selanjutnya. Ada fakta unik selanjutnya. Kita baca nih di Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa atau Mose. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kata menariknya dalam bahasa Ibrani adalah masa. Tapi kalau kita cari di bahasa Mesir, ya kan, maka akan kita temukan kata mesitihu. Mesitihu itu bisa diartikan sebagai menarik, bisa diartikan sebagai melahirkannya dari air. Jadi kalau di Mesir sana bisa diartikan karena aku telah melahirkannya dari air. Nah, hal inilah yang dirujuk oleh Yesus saat dia bicara dengan Nikodemus. Ya, aku berkata kepadamu bahwa barang siapa yang tidak lahir kembali dari air dan roh tidak akan bisa masuki kerajaan Allah. Ya, keluar di Yohanes 3 ayat 5 nanti saudara baca. Kamu harus lahir dari air kembali sama seperti Musa. Ya, sama seperti Musa yang dianggap lahir. Otomatis kan memang sudah lahir kan? Tapi kan dia dianggap sebagai lahirnya pada saat kapan? Sama Fir'aun saat ditemukan. Nah, dan itu dinyatakan kepada Musa saat dia dewasa, sudah dibesar. Begitu pula dengan Yesus. Dia dibaptis saat dia sudah besar. Dia dinyatakan sebagai anak Yahweh saat dia keluar dari air itu tadi. Ya, Matius 3 ayat 17. Nah, ada kemarin saya lihat video 2 orang mualaf bertanya, ya kalau Yesus itu tidak berdosa, ngapain dia mesti dibaptis? Katanya. Baptis itu kan untuk menghapus dosa. Betul. Baptis itu untuk menghapus dosa. Kalau dalam pandangan gereja. Saat ini. Tapi ingat, Yesus itu dibaptis pada saat kapan? Pada era Yohanes. Apa tujuan Yohanes membaptis? Apakah menghapus dosa? Tidak, Yohanes tidak bisa menghapus dosa. Ya, Yohanes mengatakan apa alasan dia membaptis? Ya, itu jawabannya di Yohanes 1 ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi tujuannya Yohanes tadi membaptis supaya Mesias tadi, sang anak Yahweh tadi, bisa dinyatakan ke Israel. Supaya Matius 3 ayat 17 ini terjadi. Makanya dia membaptis. Setelah Yesus dibaptis, peran pembaptisan tadi lebih cenderung muncul kepada
Yesus. Kenapa? Karena Yesus membaptis dari air dan roh, bukan cuma dari air. Gitu. Nah, saudara, sebenarnya apa sih bunyi dari Ulangan 18 tadi? Ataukah mungkinkah betul-betul itu ada ayat tentang Muhammad? Saudara, sebenarnya di Ulangan 18 itu kita bicara soal dua nabi, bukan satu nabi. Satu nabi ya bicara tentang nabi yang seperti Musa, dan satu nabi bicara tentang nabi lain. Ya, nabi lain ini siapa gitu? Mari kita lihat itu di ayat Alkitabnya. Saudara, mari kita buka Ulangan 18. Ulangan 18 ayat yang ke-15. Oke. Beginilah firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Sama seperti aku seperti apa? Seperti Musa ya, akan dibangkitkan. Jelas dikatakan dibangkitkan. Musa katakan nabi itu akan dibangkitkan bagimu. Oleh siapa? Oleh Yahweh Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya. Jika Muhammad itu dibangkitkan oleh Yahweh? Oke. Tidak kan? Oh, Muhammad itu dipilih sama Allah. Iya, dipilih sama Allah. Oke. Tapi bukan Yahweh kan? Nah, maka dia gugur. Apakah Muhammad itu Mesias? Bukan kan? Maka gugur. Kenapa? Kan harus seperti Musa, ya gitu. Mesias, putra Yahweh, Musa putra. Nah, Muhammad putra siapa? Kan gitu. Putra siapa? Kan gitu. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Ada hal yang menarik, ya. Ternyata nabi tadi yang seperti Musa tadi harus datang karena suatu peristiwa di Gunung Horeb. Nanti episode selanjutnya kita akan bahas ini. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Jadi Tuhan ini setuju. Oke, aku gak akan datang lagi dalam bentuk api besar kepada kalian. Oke. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Jadi karena Tuhan setuju, Yahweh setuju gak akan muncul lagi dalam bentuk api besar kepada mereka, maka Tuhan membuat keputusan nabi inilah yang akan dibangkitkannya untuk menggantikan peranan Tuhan di mata Israel. Seperti engkau ini, ya, seperti siapa? Seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku, ya, firmanku dalam mulutnya. Jadi firman tadi ya ditaruh di mulut, bukan di hati. Oke, sama kayak saat ini kamu mendengar suaraku dari speaker ini kan? Iya. Jadi kamu dengerin aku melalui handphone kamu. Sama kondisinya seperti ini. Oke. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku. Namaku siapa nih? Yahweh. Ya. Demi namaku. Jadi Besem Yahweh, bukan Bismillah. Besem Yahweh. Daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi kalau kita nggak dengarkan ya, yang dikatakan dengan Besem Yahweh, dalam nama Yahweh,
dituntut kita. Tapi kalau kita Basem Allah, ya, Bismillah, yang gitu, nggak dituntut. Kenapa ya? Karena bukan Allah nama Tuhan kita kan, Yahweh. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Oke. Nah, jadi memang ada dua nubuat. Yang pertama, nabi yang seperti Musa yang datang dalam nama Yahweh. Dan firman itu ada di mulutnya. Yang kedua, nabi yang datang tidak dalam nama Yahweh. Jadi bukan Besem Yahweh. Nah, nabi ini harus mati. Ya, apabila ada klaim dari saudara kita mau mengklaim ayat 20 ini, silakan, tidak masalah mau diklaim dia ayat 20-nya. Tapi jelas ya, dari ayat ke-15 itu nggak bisa diklaim. Ya, nabi yang di ayat ke-15 dan 18 nggak bisa diklaim, karena itu memang mutlak milik Sang Mesias. Oke. Nah, saudara, ini pembahasan kita hari ini. Selanjutnya kita akan bahas nanti tentang apa yang terjadi di Gunung Horeb sehingga Mesias itu harus datang. Nantikan di episode selanjutnya, dan terima kasih.